Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf kerja bareng di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas atau DPSP Labuan Bajo, Selasa sampai dengan Kamis tanggal 28 sampai 30 Mei 2024. Kerja bareng tersebut dalam rangka evaluasi dan peningkatan kesadaran kolektif masyarakat terhadap keselamatan atau safety saat menghadapi kondisi kedaruratan di kawasan Pulau Komodo. Kerja bareng Basarnas dan Kemenparekraf tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Manggarai Barat yang diwakili Sekretaris Daerah Franciscus S. Sodo. Pihaknya berharap rangkaian kegiatan tersebut akan memberikan dampak positif dan komprehensif bagi masyarakat di Manggarai Barat, khususnya bagi para pelaku industri pariwisata. Menjadi premium butuh kerjasama, butuh usaha, butuh kolaborasi yang besar. Kegiatan secara simultan tersebut dibuka oleh Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Nur Isrudin Mukhlisin di lantai 4 Gedung Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, BPOLBF, Labuan Bajo. Pada hari ini, sebagaimana sudah direncanakan beberapa waktu yang lalu Bapak Sekda, jadi kita sudah merencanakan bagian ataupun implementasi dari perjanjian kerjasama kami dengan Kemenparekraf. Jadi ini adalah implementasi. Implementasi ini tentunya ditujukan kepada bagaimana upaya kita bersama, kolaborasi antara instansi vertikal, Basarnas, dan juga Kemenparekraf, dan didukung oleh semua stakeholder yang ada di Labuan Bajo ini, teman dari pemerintah daerah, instansi yang ada di sini, di dalam upaya untuk kita menggerakkan fungsi-fungsi masyarakat yang ada di sini untuk memperkuat destinasi wisata super premium yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Sekda. Basarnas senantiasa memperkuat DPSP sebagaimana arahan Pak Presiden. Dijelaskan, kerja bareng tersebut merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan pada pasal 45. Di situ disebutkan bahwa penyedia pariwisata yang dalam menyelenggarakan kegiatan dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan manusia wajib menyediakan sumber daya manusia atau SDM yang kompeten di bidang SAR. Dalam konteks DPSP Labuan Bajo, pengelola wisata sudah tersistem dengan baik, namun perlu penguatan aspek keselamatan yang berpotensi tinggi di wilayah tersebut sehingga supporting system dari kebijakan nasional Presiden Joko Widodo benar-benar dapat diwujudkan. Setelah pembukaan, hari pertama kegiatan dilaksanakan workshop evaluasi dan implementasi protokol keamanan dan keselamatan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo yang dikemas dalam diskusi panel dengan menghadirkan 6 pembicara sekaligus, masing-masing dari Bappenas dengan topik pembahasan RKP dan RPJMN tahun 2025, dari Basarnas dengan topik sistem keselamatan maritim dan protokol keamanan dan keselamatan di DPSP, dari Kantor Kesahbandaran dan Otorita Pelabuhan dengan topik implementasi cleanliness, health, safety, and environment sustainability pada kapal wisata. Dari Basarnas lagi dengan topik membangun keamanan dan keselamatan daerah wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Dari Kemenparekraf dengan topik Sistem Pengembangan Daerah Aman Bencana atau SPDAB, dan dari KNKT dengan tema evaluasi dan rekomendasi kejadian kecelakaan di Labuan Bajo.
Selesai diskusi panel, acara dilanjutkan dengan pembahasan terkait penyusunan hingga finalisasi rencana kontingensi operasi SAR penanganan kecelakaan kapal di Labuan Bajo. Kegiatan tersebut melibatkan 23 stakeholder dari kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, badan usaha, organisasi masyarakat, seperti perkumpulan kapal pinisi dan penyelam di kawasan Labuan Bajo. Tidak hanya itu, Basarnas dan Kemenparekraf juga mengintegrasikan sistem aplikasi digital dalam pelaporan kondisi kedaruratan. Orientasi secara kontingensi tersebut untuk memastikan bahwa seluruh stakeholder yang berada di kawasan Labuan Bajo mengerti dan memahami apa yang harus dilaksanakan dari aspek SAR jika terjadi kecelakaan kapal. SOP ataupun dalam hal ini adalah koordinator pos yang ada di Labuan Bajo. Jadi kami yang berkali pada petugas siaga yang ada di Maumere sehingga dikembangkan lagi dan koordinatornya itu kepala kantor sendiri. Hari kedua, Rabu tanggal 29 Mei 2024, dilaksanakan dua kegiatan secara paralel di lantai 4 dan lantai 1 gedung BPO LBF, Labuan Bajo. Di lantai 4, kegiatan pemberdayaan masyarakat sebanyak 50 orang masyarakat di sekitar Labuan Bajo dari berbagai stakeholder diberikan pembekalan pengetahuan dan kemampuan SAR guna menghadapi ancaman kedaruratan di perairan. Mereka adalah masyarakat yang sebelumnya tidak mengerti esensi SAR, menjadi memahami dan mampu bertindak cepat saat terjadi kecelakaan di perairan. Diharapkan mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memberikan pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan kapal di kawasan tersebut. Dengan pemberdayaan SAR diharapkan masyarakat mampu meminimalisir jatuhnya korban jiwa saat terjadi kecelakaan. Materi pelatihan SAR singkat yang diberikan oleh tim instruktur dari kantor SAR Maumere tersebut meliputi teori dan praktek, yaitu pengantar pertolongan pertama dan teknik pemindahan korban, penanganan pendarahan dan cedera alat gerak, penanganan luka bakar, sumbatan jalan nafas, dan resusitasi jantung paru atau RJP hands only, serta safety bekerja di lingkungan perairan dan metode pertolongan di air, reach, throw, and row. Sementara, di lantai 1, dilaksanakan kegiatan seminar tentang isu terkait kejadian keselamatan dan keamanan di DPSP oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores yang dilanjutkan diskusi action plan. Hadir pada kesempatan tersebut Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Parekraf, Haryanto, dan Direktur Operasi Basarnas, Brigjen TNI Edi Prakoso. Hari ketiga, Kamis 30 Mei 2024, dilaksanakan simulasi penyelamatan korban di permukaan air di area pelabuhan KSOP Labuan Bajo. Pelaku simulasi adalah masyarakat yang telah diberdayakan pada hari kedua. Dalam simulasi tersebut, diskenariokan terjadi kecelakaan kapal yang membawa 18 wisatawan dan 5 kru. Kapal yang hendak menuju ke Pulau Komodo itu terbakar dan meledak di perairan Labuan Bajo. Lambung kanan kapal jebol dan perlahan-lahan kapal tenggelam. Seluruh penumpang panik. Awak kapal bertindak sigap. Mereka mengarahkan seluruh penumpang yang telah menggunakan life jacket untuk turun ke air dan berenang menjauhi kapal. Seluruh penumpang melaksanakan survival atau bertahan hidup sembari menunggu pertolongan. Awak kapal juga mengaktifkan emergency position indicating radio beacon dan panic button, sehingga lokasi detail kapal naas itu diketahui Basarnas Command Center atau BCC, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas. Informasi tersebut dikirimkan ke Posko Terpadu Labuan Bajo. Bersamaan dengan itu,
sebuah kapal wisata lainnya melintas dan melihat kapal yang terbakar tersebut. Mereka juga melihat para korban melambaikan tangan, meminta pertolongan. Kapal itu segera merapat dan melaporkan kecelakaan tersebut ke posko terpadu. Pada awak kapal yang merupakan warga sekitar kawasan destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP Labuan Bajo itu, kemudian dengan sigap melaksanakan pertolongan. Mereka mengevakuasi korban yang terapung-apung di laut itu dengan teknik reach atau meraih korban dengan alat bantu galah, throw atau melemparkan alat apung, dan row atau menghabiri korban dengan perahu. Ke-23 korban akhirnya berhasil dievakuasi ke atas kapal. Kapal penolong itu kemudian bergerak menuju pelabuhan. Di atas kapal, para awak kapal penolong dengan cekatan memberikan pertolongan pertama kepada 3 korban yang membutuhkan. Korban pertama dalam kondisi pingsan dan mengalami henti jantung akibat sumbatan jalan nafas. Mereka memberikan teknik resusitasi jantung paru hingga korban sadar dan stabil. Mereka juga melakukan pemindaian kepada seorang korban lainnya yang mengalami patah tulang, serta seorang korban ketiga yang mengalami luka bakar dengan menggunakan air bersih bersuhu normal. Sampai di pelabuhan, tim ambulans sudah menunggu dan segera mengevakuasi ketiga korban ke rumah sakit untuk penanganan medis lebih lanjut. Saya rasa sangat bermanfaat, mulai dari pelatihan CPR, pelatihan water survival, pelatihan teknik untuk reach, row, dan throw, untuk menjangkau, melempar, dan menuju ke korban di air. Sangat penting untuk khususnya yang ada di kapal, untuk mengamati korban-korban yang ada di air. Setelah simulasi, rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan hasil finalisasi rencana kontingensi dan pengukuhan kelompok wisata berbasis SAR. Rangkaian acara yang kita ikuti bersama, yang kita pantau, yang kita simak, yaitu kegiatan workshop, evaluasi dan implementasi protokol keamanan dan keselamatan di destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo ini sesungguhnya merupakan wujud kerjasama kemitraan strategis antara Badan SAR Nasional dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan tentunya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah setempat dan para pelaku kepentingan. Terima kasih pada seluruh panitia dan pihak-pihak yang telah bekerja keras sehingga workshop ini berjalan dengan sukses. Kami juga mengharapkan kerjasama dengan Parekraf untuk dapat dikembangkan di destinasi prioritas lainnya agar industri pariwisata tanah air terus meningkat yang pada akhirnya berdampak terhadap